Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwanu fiddin, a'azzakumullah. Hari ini kita sedang berada di penghujung tahun 2023, tepatnya tanggal 31 Desember 2023. Tentu insya Allah nanti malam jam 12 pergantian kalender miladiah atau Masehi, yang akibatnya besok menjadi tanggal 1 Januari 2024. Berdasarkan pengalaman tahun ke tahun, tidak sedikit umat Islam yang rusak akidahnya, yang rusak muamalahnya, bercampur aduk peribadatannya dari hal-hal yang tauhid dengan hal-hal yang syirik. Banyak akidah yang dikorbankan, bercampurnya hak dan yang batil, yang boleh dan tak boleh, antara tauhid dan syirik. Kadang-kadang umat Islam gak sadar rusaknya akidah ini, mungkin karena gak tahu dalil, tidak menguasai Al-Quran, tidak memahami hadis-hadis Nabi terkait dengan peristiwa akhir tahun ini atau awal tahun itu. Banyak umat Islam yang awam, yang tak ngerti, yang tak tahu, atau tahu cuma gak mau tahu. Tahu ayat, tahu hadis, mendengar fatwa ulama, cuma gak mau tahu karena kondisi lingkungan, karena mengikuti kebanyakan orang. Nah, untuk itu saya sengaja di subuh ini dalam rangka tazkiyatun nufus. Apa tuh? Apa tuh? Pembersihan jiwa, penyucian hati. Mari kita waspadai hal-hal yang bisa merusak akidah kita di akhir tahun ini ataupun di awal tahun besok. Dalam rangka penyucian jiwa, pembersihan hati, memisahkan antara hak dan yang batil, menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa merusak iman dan tauhid kita. Kita mengkaji hal-hal yang terkait dengan itu. Sebagai landasan awal, Bapak Ibu bisa cermati firman Allah pada surat yang keempat, An-Nisa ayat 50. Surah 4 An-Nisa ayat 86. Coba lihat. Yang punya Quran boleh buka
Yang punya HP ada aplikasi Quran, silakan buka. Kita mencoba mencermati ayat ini dan bagaimana pula hadis Nabi menyikapi ayat ini. Ada nggak korelasinya dengan akhir tahun atau awal tahun? Surah 4 An-Nisa ayat 86. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Apabila kamu diberikan penghormatan, diberikan ucapan selamat oleh orang lain, maka balaslah ucapan selamat itu dengan yang setimpal dengannya. Kalau bisa yang lebih baik daripadanya, tapi minimal setimpal. Orang berikan kita ucapan selamat, jawab dengan lebih sempurna, minimal setimpal. Orang hormati kita, balaslah penghormatannya dengan lebih baik daripadanya, minimal setimpal. Ini bunyi awal ayat. Terkait ayat ini ada hadis Nabi mentafsirkan ayat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi menyatakan, hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang Islam terhadap orang Islam lainnya ada 6. Ada hak, tentu ada kewajiban. Hak muslim kepada muslim lainnya, otomatis kewajiban muslim kepada muslim lainnya. Ingat, hak muslim terhadap muslim, bukan hak muslim kepada non muslim. Memang enteng hadisnya, tapi perlu pencermatan lebih dalam lagi. Ada 6. Pertama, idza laqitahu fasallim alaih. Kalau kamu berjumpa dengan saudaramu sesama Islam, hak dia diberi salam. Artinya sunnah mengucapkan salam kepadanya, kasih haknya. Tapi sebaliknya, ketika kita ngasih hak dia, maka dia wajib menjawabnya. Sunnah mengucapkan salam, tapi wajib menjawabnya. Kewajiban baginya menjawabnya. Salam dalam Islam itu tidak ada ucapan yang terbaik selain daripada ucapan Assalamualaikum. Itu ucapan terbaik. Dan salam ini Nabi berikan kepada kaum muslimin. Bahkan kalau berkumpul satu majlis, ada muslimnya, ada Yahudinya, Nasraninya, Majusinya, Nabi cukup dengan satu salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah mulai penambahan salam macam-macam. Betul nggak? Kadang-kadang dia seorang ulama, tokoh masyarakat, tidak tahulah apa landasan mereka memberi salam seperti itu. Kalau dia muslim, tuntunannya jelas, Al-Quran dan hadis Nabi. Nabi pernah memberikan salam kok dalam satu majelis. Yahudinya, Nasraninya, Majusinya, kaum musliminnya bercampur. Nabi hanya memberi satu salam saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekarang jangankan bercampur satu majelis, hanya muslim saja di situ masih tambah-tambah salamnya. Saya meyakini ucapan salam yang dipakai oleh agama lain itu haram kita mengucapkannya. Kenapa? Coba teliti artinya. Ucapan salam kita assalamualaikum mengandung makna doa. Semoga Allah memberikan kamu keselamatan. Assalam, keselamatan. Ingat, assalam itu nama Allah. Betul nggak Pak? Assalam nama Allah. Makanya ketika Bapak Ibu masuk ke Masjid Haram, melihat Ka'bah, doa yang Nabi wariskan apa? Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Itu doa yang Nabi ajarkan, yang Nabi praktekkan ketika lihat Ka'bah. Sekarang oleh ulama ditambah macam-macam, diganti macam-macam doa. Nabi itu yang diajarkan. Allahumma antas salam. Ya Allah, engkaulah as-salam itu. Engkaulah yang selamat itu. Wa minkas salam, hanya dari engkaulah berasalnya as-salam, keselamatan. Fahayyina rabbana bisalam. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam orang selamat. Orang muslim nanti ketika sampai di surga, mereka digiring ke surga, disambut oleh para malaikat dengan assalam. Wa tahiyatuhum salam, dengan salam penghormatan. Selamat masuk ke surga. Jadi assalam itu adalah miliknya muslim. Assalam itu teruntuk untuk hamba Allah yang bertauhid. Itu assalam. Makanya masukkan kami ya Allah ke dalam orang yang selamat. Fahayyina rabbana bisalam. Itu ucapan salam. Sekarang karena adanya bercampur baur dengan kawan-kawan kita yang beda agama, apa tambahannya lagi? Apa lagi? Yuk. Salam. Apa lagi? Hah? Namo budaya. Salam kebajikan. Om. Santi, Santi Om, dan lain-lain. Itu ucapan salam kawan-kawan kita yang berbeda agama. Silakan, nggak ada masalah. Kalau mereka mengucapkannya, itu hak keyakinan mereka, nggak ada masalah. Masalah muncul kalau kita muslim mengucapkan itu. Coba dalami apa maknanya itu. Kita minta ke Tuhannya, bukan Tuhan kita. Keselamatan dan lain-lain. Meminta kepada Tuhan selain Allah keselamatan, keberkahan dan lain-lain. Apakah dibolehkan minta kepada selain Allah? Tidak. Hah? Memang sepele Pak, tapi dalam maknanya merusak tauhid. Dan saya meyakini muslim haram mengucapkan salam yang macam-macam itu. Yang minta keselamatan bukan ke Allah, tapi selain Allah. Haram hukumnya. Tapi gak ada persoalan kalau mereka mengucapkan itu, gak ada masalah. Itu hak mereka. Dan negara melindungi akidah dan ibadah mereka. Surat pasal 28, pasal 29 ayat yang kedua. Negara melindungi. Cuma kita jangan ikut-ikutan. Ya? Harusnya cukup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mengucapkan salam. Kalau kita diberi salam bagaimana? Ini diulangi. Kalau kita mengucapkan salam, cukup dengan salam yang ridho, yang Allah ridhoi, yang Allah turunkan.
yang Nabi contohkan. Kalau kita mengucapkannya Assalamualaikum atau Assalamualaikum warahmatullah atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mengucapkannya, jangan ditiru ucapan salam yang bukan hak kita. Yang bukan hak kita. Yang kadangkala mengandung unsur kesyirikan. Kalau kita diberi salam bagaimana? Hadis menuntun, kalau saudaramu seiman seakidah memberi salam Assalamualaikum, wajib jawab dengan Waalaikumsalam. Sunnah melengkapinya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau memberi salam itu orang yang tidak seagama denganmu, non muslim, mereka kan hebat-hebat sekarang Pak, ya, Assalamualaikum, betul nggak? Kita tahu dia orang yang bukan seiman dengan kita, tak tahu. Assalamualaikum kata dia, maka Nabi menuntun kita jawab dengan apa? Apa jawabannya? Ayo, apa jawabannya di hadis Nabi apa? Waalaikum. Itu hadisnya. Aisyah menjawab, wassalamualaikum. Racun atasmu. Oh, tidak boleh Aisyah. Jangan kata Nabi. Jangan. Terus apa jawabannya benarnya? Waalaikum. Titik. Ulangi. Kalau ke muslimin berikan salam Assalamualaikum, jawab dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau mereka kawan-kawan kita sebangsa setanah air tapi beda akidah, memberi salam Assalamualaikum, kata Nabi jawab dengan Waalaikum. Waalaikum. Dan jangan pula doakan keburukan, tidak boleh juga. Wassalamualaikum, tidak boleh juga. Racun atasmu, tidak boleh. Celaka bagimu, tidak boleh juga. Nabi menuntun dengan kalimat yang baik Pak. Waalaikum. Titik. Itu dalam maknanya Pak. Hanya kata-kata assalam doang, bukan hak dia. Jangan berikan hak yang bukan miliknya. Jangan berikan hak kepada yang bukan miliknya. Kasih hak kepada pemiliknya. Enteng kan Pak? Tapi dalam itu maknanya. Kepada muslim, wassalamualaikum. Non muslim, waalaikum saja. Waalaikum saja. Bukankah ada hadis lain yang senada dengannya? Kalau orang Islam bersin, asyid, baca apa Pak? Alhamdulillah. Kita mendengar. Maka jawab dengan yarhamukallah atau yarhamukumullah. Semoga Allah merahmatimu. Coba. Rahmat Allah semoga tercurah untukmu. Itu dalam maknanya. Dia bersin, alhamdulillah kata dia, doakan dia. Yarhamukallah atau yarhamukumullah. Semoga Allah merahmatimu. Tapi apa kata Nabi? Kalau yang bersin itu non muslim, kawan kita, tetangga kita yang tidak seakidah, asyid, alhamdulillah kata dia. Mungkin nggak Pak? Mungkin nggak itu? Oh mungkin. Karena bergaul sama orang Islam Pak, dia bisa semua. Bisa semua. Bahkan sekarang Pak, non muslim bisa ngaji kok, bisa baca Quran kok. Bisa, kenapa nggak bisa? Dia belajar, bisa. Jadi amat mungkin. Asyid, alhamdulillah kata dia. Terus apa jawaban kita? Haram. Yarhamukallah, enggak boleh. Enggak boleh. Yarhamukumullah, enggak boleh. Nabi melarang. Terus apa jawabannya? Itu kan ada di hadis semua coba. Di hadis lengkap tuntunannya. Apa jawabannya?
Kata Nabi, kalau mereka bersin, baca alhamdulillah, maka jawab dengan yahdikumullah. Apa jawabannya? Yahdikumullah, bukan yarhamukallah, bukan yarhamukumullah, tapi yahdikumullah. Apa artinya? Hah? Apa artinya? Yahdikumullah, apa artinya? Semoga Allah memberi hidayah kepadamu. Itu sepele Pak, hanya kata-kata, tapi dalam maknanya. Hah? Begitu Nabi menuntun kalau ingin selamat dunia akhirat. Makanya Quran hadis itu penyelamat dunia akhirat. Tapi kalau itu ditinggalkan, itu diabaikan, kita akan nyasar, kesesat. Begitu hadisnya. Ini hal sepele Pak. Kenapa kok Nabi sampai membedakan begitu? Ini menyangkut akidah, keyakinan, bukan menyangkut muamalah, bukan menyangkut peribadatan, tapi akidah, keyakinan. Haram hukumnya assalam, assalam, rahmat untuk mereka. Nah, jadi ada tuntunannya. Ya. Hadis ini menuntun kita agar kita tahu mana yang tauhid, mana yang syirik, mana hak kita, mana hak kawan kita, mana kewajiban kita, mana kewajiban mereka. Itulah fungsi Quran Al-Furqan, pembeda yang hak dan yang batil. Sekarang Pak, kalau bahasa Padangnya hampir sama sawah dengan pematang. Siapa orang Padang sini? Orang Padang nggak Pak? Orang Padang nggak? Nggak ada ya? Mal siapa? Tapi saya rasa di sini juga ada sawah. Ada sawah nggak Pak? Ini sawah. Pembatasnya apa namanya? Hah? Pematang sama ya? Oh, hah? Apa? Calengan. Galengan. Oh, galengan ya. Bahasa Jawanya galengan namanya. Kalau bahasa Padang Pak pematang namanya. Bahasa Indonesia pematang juga ya. Ya udah. Kalau sama, ini sawah, ini sawah, ini sawah. Antara sawah dengan sawah itu ada pematang. Ini sawah milik saya. Ini sawah milik Ustaz Miftah. Ini sawah milik Pak Normodo. Sama-sama sawah ini, tapi beda pemiliknya. Supaya tidak terambil punya orang, hak orang, ada pematang, galengan, pematang. Pematang itu pembatas mana hak kita, mana hak orang lain. Itu guna pematang. Pembatas, Quran itu pembatas, pematang. Al-Furqan namanya. Nabi menuntun. Makanya kita hati-hati. Mungkin karena orang Islam nggak tahu hadis, atau tahu cuma nggak mau tahu, bisa saja. Ya, nah ini pematang ini sepele Pak. Pematang itu sepele, tapi itu pembatasnya. Mana hak kita, mana hak orang. Jangan sampai terambil hak orang, haram hukumnya. Betul nggak Pak? Hah? Berikan hak itu ke yang punya. Jangan sampai hak digeser-geser. Pematang dirubah-rubah. Sejengkal kita rubah pematang Pak. Sejengkal cuma kita rubah pematangnya. Tanggung jawabnya apa? Tanggung jawabnya kita mengambil hak orang, punya hak orang. Sejengkal kali 7 lapis bumi ke bawah. Jangan main-main. Jadi ayat ini, hadis ini menuntun kita untuk cerdas, membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang hak, mana yang kewajiban, mana hak muslim, mana hak non muslim. Begitu Nabi ajarkan. Berikut pertanyaannya. Ini masih menyangkut salam ya. Kenapa? Apa sih alasannya? Kok nggak boleh assalam ke mereka?
Bukankah mereka berhak selamat juga? Iya, mereka berhak selamat. Tapi Islam menuntut yang Allah jamin selamat, yang Nabi menjamin umatnya yang selamat, kalau mereka mengesahkan Allah, kalau mereka mentauhidkan Allah, kalau keyakinannya qul huwallahu ahad, Allah itu ahad, Allahus samad, Allah tempat bergantungnya makhluk, Allah tempat memintanya makhluk, lam yalid walam yulad, Allah itu ahad, Allah itu tidak beranak, gak punya anak, dan Allah tidak diperanakkan, Allah tidak punya orang tua, tidak punya ayah, gak punya ibu. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun makhluk yang bisa menyerupai Allah. Ini akidah Islam yang berhak mendapatkan assalam, keselamatan. Sementara kawan kita itu punya akidah yang berbeda sama kita. Kalau kita mengarah ke tauhid, mereka mengarah kepada kesyirikan. Siapa bilang? Allah yang bilang. Buka surat 5. Buka surat 5. Surah apa itu? Al-Maidah, mulai ayat 72. Ayat 72 sampai ayat 77. Ini surah Al-Maidah, mulai ayat 72 sampai ayat 77. Allah menjelaskan tentang akidah mereka, beda dengan akidah kita. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam wa qala al masih ya bani Israil wa'budullah Rabbi wa Rabbakum innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lizzalimin min ansar. Telah kafirlah orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih Isa putra Maryam. Kafirlah orang yang mengatakan Isa itu Allah, Isa itu Tuhan, Isa itu anak Tuhan. Kafirlah dia. Ada nggak orang yang berkeyakinan begitu, Pak? Ada nggak orang meyakini Isa itu Tuhan? Hah? Ada nggak? Tuhan apa namanya? Mereka mengatakan Isa itu Tuhan, namanya Tuhan Yesus. Tuhan. Itu hak mereka, gak ada masalah. Kalau mereka meyakini ya gak ada persoalan, gak ada masalah. Negara pun melindungi mereka, gak apa-apa. Cuma kita harus meyakini keyakinan itu adalah kesyirikan, bukan tauhid. Allah mengatakan kafirlah orang yang mengatakan kalau Isa itu Tuhan, kafir dia. Terus ancamannya apa? Nah, padahal Isa sendiri pernah berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah. Siapa Allah? Rabbi wa Rabbakum. Allah itu Tuhan aku dan juga Tuhan kamu. Allah itu Tuhan kita. Nah itu, Tuhan aku, Tuhan kamu sama. Allah, sembah dia. Aku bukan Tuhan loh, jangan sembah aku. Yang Tuhan itu Allah, Tuhan aku dan Tuhan kamu semua. Nah, kalau kamu tetap menyembah Tuhan selain Allah, kalian syirik.
Kalau kalian masih menuhankan aku, kalian syirik. Kalau syirik, haram surga untuk kalian, tempatnya neraka. Tidak ada penolong seorang pun bagi mereka yang meyakini hal demikian. Ini ayat ini Allah perkuat pada ayat 73. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Kafir juga orang yang mengatakan bahwa Allah itu salah satu dari yang tiga. Apa artinya itu, Pak? Hah? Allah itu salah satu dari yang tiga. Satu sama dengan tiga, tiga sama dengan satu. Apa nama keyakinannya? Trinitas. Bagi Kristen. Trimurti bagi Hindu. Tiga dewa. Brahma, Siwa, Brahma, Wisnu, Siwa. Tiga dewa. Tiga Tuhan. Ada pencipta, ada pemelihara, ada perusak. Dia Tuhan, dia dewa. Cuma tiga fungsinya. Satu Tuhan menjelma kepada tiga wujud. Ada pencipta, ada pemelihara, ada perusak. Di Islam satu Ahad. Dia pencipta, dia penjaga, dia penghancur, perusak. Kiamat terjadi. Hanya Allah saja. Di Allah mengatakan kafirlah orang yang punya keyakinan Trinitas atau Trimurti. Ini pemahaman Quran, akidah Muslim. Tapi bagi mereka nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Ya, dan negara melindungi mereka. Itu keyakinan mereka. Kita harus hormati, harus hargai, dan kita tidak boleh ikut di situ. Nah, itu masalahnya. Terus apa kata Allah? Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Padahal tidak ada ilah, Tuhan, kecuali Tuhan yang satu. Itulah Allah. Wa illam yantahu amma yaqulun. Kalau mereka tidak berhenti mengatakan itu, tidak berhenti meyakini itu, la yamassannal ladzina kafaru minhum azabun alim. Mereka pasti ditimpa oleh azab yang pedih. Apa solusinya? Afala yatubuna ilallah wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Ayat 74. Allah menginginkan mereka bertaubat. Bertaubat ke Allah, kembali ke Allah, tinggalkan itu keyakinan, kembali kepada tauhid, minta ampun atas dosa-dosa selama ini. Allah berjanji mengampuninya. Tapi kalau tidak, Allah akan mengazabnya. Islam meyakini mal masih ibnu Maryam illa rasul. Ayat 75. Tidaklah Al-Masih Isa putra Maryam illa rasul, kecuali dia rasul. Nah, jadi Pak, dalam Islam Isa itu nabi, Isa itu rasul. Ibunya Maryam bukan nabi, bukan rasul, tapi manusia seperti Isa. Isa manusia, ibunya juga manusia. Isa dan ibunya orang yang baik, yang benar. Makan makanan, minum minuman, hidup seperti manusia lainnya. Dia manusia, dilahirkan, melahirkan. Dia bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Inilah Islam memberikan beda. Dan terkait dengan kemarin 25 Desember umat Kristen Natal.
Itu hak mereka. Dan kita diwajibkan untuk menghormati mereka. Jangan rusak, jangan ganggu. Biarlah mereka beramal keyakinannya. Silakan, tidak ada persoalan. Jaga persatuan, kesatuan bangsa. Tidak boleh kita rusak, ganggu mereka, nggak boleh. Tapi hormati. Dan tidak boleh kita ikut di situ bercampur aduk. Nah itu. Makanya muncullah fatwa Buya Hamka tahun 81 Pak. Buya Hamka ketua MUI-nya tahun 81, Menteri Agamanya Alam Shah, Ratu Perwira Negara, presidennya Pak Harto waktu itu. Muncullah fatwa Buya Hamka, haram hukumnya Natal bersama umat Islam dengan umat non Muslim. Haram hukumnya Natal bersama. Kenapa haram? Karena berbeda mindset, berbeda keyakinan. Mereka waktu itu memperingati lahirnya Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Kita mengatakan Isa itu lahir sebagai Rasul, manusia biasa, bukan Tuhan. Konsep kita meyakini Isa manusia, konsep mereka Isa Tuhan. Ketika mereka merayakan lahirnya Tuhannya, itulah yang Islam nggak mengakui. Begitu. Makanya haram hukumnya Natal bersama Muslim dengan non-Muslim, karena mencampurkan antara yang tauhid dan yang syirik. Dan saya tambahkan, bukan hanya haram Natal bersama, haram pula mengucapkan selamat Natal bagi Muslim kepada mereka. Kenapa? Orang sedang mengamalkan kesyirikan, kita beri selamat, berarti kita meridhoi atas kesyirikannya. Hukumnya haram. Bukan hanya di situ Pak, nggak cukup hanya di situ haramnya. Natal dengan 1 Januari tahun baru itu satu paket yang tak bisa dipisahkan. Betul nggak? Itu satu paket Pak. Natal tahun baru itu satu paket Pak. Maka saya meyakini memperingati Natal bagi Muslim haram, mengucapkan Natal bagi Muslim haram, memperingati, mengucapkan tahun baru 1 Januari bagi Muslim juga haram, juga haram. Ini satu kesatuan Pak. Akankah kita malam nanti memperingatinya dengan cara pergi bunyi petasan, kembang api, mercon, atau bermusik-musik? Apa ancaman? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti budaya suatu kaum, maka mereka termasuk kaum itu. Ketika malam nanti Bapak Ibu ikut bakar-bakaran, bakar ikan, bakar ayam, bakar singkong, bakar ubi, bakar rumah, bakar jagung, tapi niatnya dalam rangka memperingati tahun baru, saya meyakini itu haram. Itu haram. Karena satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan antara Natal dengan tahun baru. Makanya istilah kawan kita Nataru namanya. Apa namanya? Natal itu apa? Natal dan tahun baru. Kita selama ini terjebak di situ. Kawan kita memperingatinya di gereja Pak, beribadah mereka. Kita meramaikan segala macam tempat wisata. Itu puncak penuh Pak. Siapa memenuhinya? Umat Islam. Tempat wisata penuh, hotel-hotel penuh. Segala musik dicarter, segala artis keluar dalam rangka peringatan itu. Saya meyakini ini kerusakan akidah. Akidah. Jangan dicampurkan hak dan yang batil. Di zaman Nabi sudah ada kok. Natal sudah ada, tahun baru sudah ada kok di zaman Nabi Pak. Di zaman Nabi sudah ada Pak. Di zaman sahabat sudah ada. Coba
Di zaman Nabi sudah ada Natal ini, apakah Nabi ikut serta? Hah? Di zaman Nabi sudah ada tahun baru kok, apakah Nabi ikut serta? Tidak ada satupun hadis yang sahih yang mengajarkan ini doa akhir tahun, ini awal tahun, tidak ada, Pak. Coba cek. Mana hadisnya? Itu ulama yang bikin, Pak. Ulama yang bikin. Terus gimana yang baiknya, Ustaz? Yang baiknya jadikan malam nanti seperti tadi malam, seperti malam-malam sebelumnya, selesai perkara. Gak ada istimewanya. Gak ada istimewanya kok. Malam tadi, malam kemarin, malam sebelumnya, malam ini, malam besok sama nilainya, gak ada bedanya. Gak ada bedanya. Jadikan malam nanti seperti tadi malam. Gak ada istimewanya kok. Begitu Islam meyakini, begitu sikap Nabi dan sahabatnya ketika datang tahun baru. Ingat, tadi Ustaz Miftah imam solat, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir dzalika khairu ahsanu ta'wila. Surah An-Nisa 59. Kalau kalian beda pendapat, beda pandangan tentang suatu, kembalikanlah kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau kalian benar-benar orang beriman. Kalau benar beriman, kembalikanlah kepada Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana Nabi menyikapi tahun baru? Bagaimana sahabat menyikapinya? Apakah seperti kita sekarang? Nabi siapkan dirinya untuk menyambutnya ke puncak, ke gunung, ke hutan, berkemah. Kalau Bapak pergi ke puncak, ke gunung, ke hutan, ke laut dalam rangka menggunakan waktu libur, mumpung libur, cuti bersama, itu digunakan, tapi sedikit pun tidak ada nilainya, niatnya untuk tahun baru, tidak ada masalah, boleh. Tapi ingat, Allah tidak bisa dibohongin. Hati kita Allah tahu. Karena mumpung libur bersama, cuti bersama, anak, cucu, ponakan kerja libur. Nah, untuk menggunakan libur ini pergi kemana-mana, nggak ada masalah. Gak ada masalah, Allah tahu dia hanya liburan, menikmati liburan ke gunung, ke puncak, tidak ada masalah. Tapi kalau ada niat sedikit dalam rangka memperingati tahun baru, situ lihat haramnya. Innamal a'malu bin niat. Allah tahu hati kita. Kalau sudah ada rencana, tolong rubah niatnya. Nanti terjebak dengan mengikuti budaya suatu kaum. Kita dihukumkan seperti mereka, kata Nabi. Kalau dihukum seperti itu, ajal tiba, mati waktu itu, bagaimana matinya? Nah, ini persoalannya, Pak. Bapak Ibu dalam rangka menyambut tahun baru, ya, bakar-bakaran, berkemah segala macam. Tahu-tahu datang ajal. Malaikat maut menjemput ajal, siapa yang tahu, Pak? Kematian kita nggak tahu kapan, di mana tempatnya. Mati kondisi itu, kata Nabi, barang siapa yang ikuti budaya suatu kaum, mereka masuk kaum itu. Ketika itu matinya gimana? Na'udzubillah min dzalik. Jadi dalam rangka tazkiyatun nufus, menjaga akidah, kemurnian hati, jiwa, jangan mencampurkan hak dan yang batil. Jangan mengikuti budaya suatu kaum. Jangan meyakini atau membenarkan keyakinan mereka, atau mengucapkan selamat kepada mereka yang sedang bersyirik-syirik. Jaga akidah. Tapi ingat, silaturahmi antara kita jalankan. Pengalaman pribadi saya, Pak. 1 Syawal datanglah Pak Pendeta sekeluarga ke rumah saya ketika Idul Fitri, membawa parcel. Nah, datang ke rumah.
Assalamualaikum. Saya lihat, oh Pak Pendeta. Waalaikum. Silakan masuk Pak Pendeta. Masuklah ke rumah. Masuk. Waalaikum. Silakan masuk. Saya sambut Pak dengan ceria. Sambutan hangat, ya tamu. Ini apa nih Pak Pendeta? Ini apa ini? Oh ini parsel Ustaz. Parsel. Untuk siapa? Untuk Ustaz sekeluarga. Selamat Idul Fitri, kata dia. Amin, saya bilang. Terima kasih. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Kita yang selamat diselamatin, ya Alhamdulillah. Gak ada masalah. Terima kasih Pak Pendeta. Semoga Bapak sekeluarga sehat selalu, saya bilang. Boleh Kak? Ya boleh. Sehat selalu. Lancar usahanya. Rukun rumah tangganya. Gak ada masalah. Panjang umurnya. Gak apa-apa. Boleh. Doa itu. Terima kasih. Besoknya Bu, 2 Syawal, saya belikan parsel hal yang sama. Tapi 3 buah. 3 buah Pak. Yang sama parselnya. Saya carikan, datang ke rumah Pak Pendeta. Ini apa nih Ustaz? Ini balasan kemarin Pak Pendeta. Kok dibalasi? Islam mengajarkan begitu. Islam mengajarkan kalau orang memberi kita penghormatan, balas lebih baik. Orang kasih kita, balas lebih baik. Itu ajaran Islam. Nah ini balasannya. Alhamdulillah. Senang dia Pak. 1 parsel, dia balas 3 parsel. Senang dia. Terus ngobrol, ya biasa-biasa aja. Minan nasi biasa. Sepekan kemudian, saya belikan lagi. Datang ke rumahnya lagi, balas lagi. Dia pun tanya, ini apa pula ini Ustaz? Ini masih balasan kemarin. Hah, kok gitu sih? Begitulah Islam mengajarkan. Orang baik, kita balas dengan baik. Orang baik 1 kali, balas sekian kali balasannya. Kaget dia Pak. Bulan depan, itu Adha Pak. Saya belikan lagi. Pesan dari Padang langsung, rendang Padang langsung dipesan Pak, ke Padang Pak. 2 kilo. 2-3 macam nggak salah itu. Pesan ke Padang. Sampai di Jakarta, antar ke rumahnya lagi. Pas Idul Adha. Datang ke rumahnya. Ini apa lagi nih Ustaz? Apa lagi ini? Ini balasan kemarin lagi. Hah? Kok begitu sih? Begitulah Islam mengajarkan. Pendeta sekali hormat ke kami 10 kali balasannya. Orang hormat, kita harus lebih hormat lagi. Pendeta silaturahmi ke rumah saya silaturahmi ke rumah pendeta berkali-kali. Begitu ajaran Islam. Oh begitu ya? Iya. Ini apa nih? Rendang Padang. Masya Allah. Senang dia Pak. Bahagia dia. Senang dia. Ya. Di bulan kemudian, saya datang lagi ke rumahnya. Kebetulan saya dari Puncak, belilah oleh-oleh Puncak Pak. Oleh-oleh Puncak. Datang ke rumah lagi, balas lagi. Dia pun nanya, ini apa lagi nih Ustaz? Kan saya bilang Pak Pendeta, Islam mengajar orang sekali yang kita baik, kita berkali-kali ke dia harus baik. Balasan begitu. Oh gitu ya? Iya. Islam itu agama rahmat. Membalas kebaikan dengan yang lebih baik daripadanya. Baru dia mengagumi Pak, oh begitu Islam ya. Iya. Pendeta menegur saya balas dengan 10 kali teguran. Begitu datang Desember, tibalah saatnya Natal. Saya tidak ke rumahnya. Dia pun tunggu. Dia tunggu saya Pak. Saya akan datang. Besok tanggal 26 datang ke rumah saya dia. Datang ke rumah saya. Ini apa nih Pak Pendeta? Kami kan sedang Natal Ustaz. Ini kue-kue itu Ustaz. Ini apa namanya? Parsel. Oh terima kasih. Terima kasih. Dia tunggu ucapan selamat saya barangkali. Saya doakan selamat. Pak selamat. Tapi saya doakan dia. Semoga Bapak, Ibu, sekeluarga sehat selalu ya. Murah rezekinya, lancar usahanya, panjang umurnya. Ya. Semoga hidayah Allah tercurah untuk Bapak Pendeta sekeluarga. Amin, kata dia. Duduk. Dia ke rumah saya, jangan kita tolak. Orang ke rumah kita silaturahmi kok, silakan aja. Dia ngasih parsel, terima saja, gak ada masalah. Terus dia tanya, Ustadz kenapa sih gak ke rumah saya?
Kan hari ini kan lebaran saya. Kenapa sih ngucapin selamat ke saya? Saya butuh ucapan selamat di Ustaz. Di sinilah letaknya beda kita. Kami Islam mengajarkan begitu Pak Pendeta. Itu ajaran Islam. Orang baik sama kita balas lebih baik lagi. Tingkatkan silaturahminya. Begitu Pak Pendeta Natal, kami wajib hormati, wajib toleransi dengan cara tidak mengganggu, tidak menghina, menghormati. Biarlah Pak Pendeta beribadah sesuai dengan keyakinan, dan kami nggak boleh di Islam ikut campur situ. Oh gitu ya? Iya. Oh gitu ya? Iya. Oh kan ucapan selamat doang, masa nggak boleh sih? Selamat Natal itu doang, masa nggak boleh sih? Kan ucapan selamat, ucapan. Oh begitu ya pendeta? Iya. Kalau pendeta mengatakan ucapan, ayo ikuti saya. Hanya ucapan kok. Hanya ucapan kok. Asyhadu an la ilaha illallah. Ayo ikuti. Nggak mau saya. Kenapa nggak mau? Itu syahadat. Enggak. Itu kan bagi kami syahadat, kan itu hanya ucapan. Ucapan doang kok. Silakan. Nggak usah pakai niat. Ucapan saja. Nggak mau dia Pak. Nah, tahu kan bedanya kita kan? Ya, jadi Islam mengajarkan kita harus toleransi, menghormati, tidak boleh mengganggu, tidak boleh menghina. Beramallah sesuai agama, keyakinan kita masing-masing. Dan kita bersahabat, saya bilang. Sejak itu Pak, dia paham betul dia. Dan dia nak ke rumah saya lagi, Dan saya tetap ke rumah dia terus. Hah? Dia nak ke rumah saya tetap ke rumahnya main-main. Silaturahmi terus. Disitulah mereka mengagumi Muslim. Oh, ternyata dalam hablum minan nas mereka bersama kita. Tapi menyangkut akidah, keyakinan mereka masing-masing. Begitulah ajaran Islam, kata dia. Iya, begitu ajaran kami. Nggak apa-apa kok, sampai sekarang baik hubungan kami kok. Kalau saya lewat ke apa, dia punya kolam ikan Pak, kalau lewat, Pak Ustadz mampir, nih mancing katanya. Baik-baik hubungannya Pak, baik-baik, tapi nggak pernah sekalipun saya ucapkan selamat, dan dia nggak marah kok. Kenapa nggak marah? Setahun kita dengan dia baik-baik kok, setelah dengan dia. Hanya di waktu ibadahnya kita nggak ikut serta. Dia juga nggak marah kok, nggak masalah kok. Nah, kadang-kadang kita saja ketagihan. Dia datang ke rumah kita Idul Fitri, masa nggak datang sih ke rumah dia ketika Natal? Kita ketagihan. Padahal nggak begitu juga. Nggak ada masalah kok. Makanya bedakan mana hubungan akidah, ibadah dengan muamalah. Kalau akidah, kalau ibadah, lakum dinukum waliyadin, lana a'maluna walakum amalukum. Tapi menyangkut minan nas Pak, minan nas muamalah, kita baik-baik dengan dia. Dalilnya surah 49, Al-Hujurat 13 dan Al-Mumtahanah ayat 8. Ya. Nah, itulah pada subuh ini kajian kita. Mari kita bedakan antara hablum minallah dan hablum minan nas. Di Indonesia kita wajib hidup damai, hidup berdampingan, saling mendoakan, saling berbaik-baik dengan orang agama lain. Hormati keyakinan mereka, jangan rusak, tapi jaga akidah, jangan bercampur baur antara hak dan yang batil. Begitu Al-Quran dan hadis mengajarkannya. Saya bangga dengan Istiqlal, katedral berdampingan, bagus, gak apa-apa, berdampingan Pak. Ketika Idul Fitri, tidak muat parkir Istiqlal, numpang ke katedral, boleh. Ketika mereka Natal, tidak muat katedral, numpang di Istiqlal, gak ada masalah, boleh. Kenapa? Hablum minan nas, gak ada masalah. Tapi boleh gak? Pak, saya numpang di masjid Bapak, saya peringatan Natal di masjid, kebaktian, boleh gak? Oh, tidak boleh, tidak boleh. Tapi kalau halaman pakailah, itu untuk parkir, silakan. Nah gitu. Dia ada batas antara hak dan yang batil. Ya begitu ya. Ya terima kasih atas perhatiannya.